Wabarakatuh. Mata semangat ulang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina abta'ina abta'ina absa'ina amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kaulah sareng panjenengan bisa kembali melaksanakan salat sunnah tarawih berjamaah. Alhamdulillah yang patut kita syukuri bahwa sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Dan puasa ini adalah ibadahnya para malaikat. Karena apa? Karena malaikat la akla wa la syurba, tidak makan dan tidak minum. Cuman kadang sayangnya kaulah sareng panjenengan kalau dalam bulan Ramadan ini ngomos tidurnya. Bener. Jadi tidur sampai bangun mau asar, apa jam zuhur, lanjut merebajin asar, tidur pole sampai jeger para maghrib. Jadi malaikat bisa omong paling ada beberapa malaikat. Tuh masih gojek, masih bayi, bisa apa sah. Jadi tidur terus. Kadang saya kebaik dalil naumusa'im ibadah. Kalau naumus shaim ibadah, apalagi aktivitasnya. Jadi puasa itu bukan sekedar menghabiskan waktu tidur saja, tapi emang harus juga dihiasi dengan ibadah di bulan Ramadan. Jamaah salat tarawih rahimahumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah qaul dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa katanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Jauharul mar'i fi salasin. Jadi mutiara seseorang itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, kitmanul fakri hatta yazunnan nas bi annaka ghaniyun. Yang pertama adalah menyembunyikan kefakirannya sehingga orang lain mengira bahwa engkau adalah orang yang kaya. Paham ya? Ada kadang orang miskin, orang fakir, tapi dia tidak mengekspos, tidak mengatakan kepada orang-orang bahwa dia sangat fakir, sangat butuh pertolongan. Contoh, pernah suatu ketika pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat, setelah jamaah subuh sahabat ini terburu-buru mau pulang. Tak sempat wiwitan di Rasulullah, langsung leman. Akhirnya besoknya ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Fulan, kenapa kamu begitu terburu-buru? Tidakkah engkau ingin berzikir bersama Rasulullah?" Apa jawabnya si Fulan? "Saya buru-buru karena saya takut kalau saya terlalu lama di musola, anak saya ini kan masih kecil. Saya ini biasanya susah untuk makan. Pekerjaannya tidak terlalu bagus, jadi kadang sehari tak ada sekali. Karena takut anaknya itu makan buah kurma di rumah tetangganya. Jadi kalau subuh itu anginnya agak kencang. Kalau anginnya agak kencang, buah kormanya jatuh, akhirnya dimakan sama anaknya si Fulan ini, yang sahabat ini. Benar kejadian, suatu ketika di anaknya kakak, dari lapar. Akhirnya apa kata bapaknya? Dirogoh jarinya ke tenggorokannya anaknya, maknanya muntah. Ayo muntahkan. Akhirnya muntah, yang namanya kurma itu keluar. Kenapa demikian? Saking takutnya anaknya makan perkara haram.
Jadi itu kan punya tetangganya, masalah geger, tak bersombong, tak borok ya pak, tak borok ya kan? Kan takut pas jadi daging, kan mendarah daging, karena itu makanan gak jelas. Iya kalau yang punya ridho, takutnya ketika sudah mendarah daging, pas jadi daging, akhirnya yang makan perkara subhat apalagi haram itu malas untuk berbuat ibadah, abojeng sengkah, banyak faktor. Paham ya? Jadi sahabat itu baru tahu, oh ternyata si fulan ini fakir. Tapi kok tidak pernah curhat kalau dia tidak punya uang, tidak punya makanan. Akhirnya para sahabat yang lain urunan membeli pohon kurma itu untuk dihadiahkan kepada sahabat yang fakir. Dan ini sulit. Makanya oleh Imam Syafi'i disebutkan ini adalah mutiara. Mungkin kalau dari kita belum bisa sampai pada makom tersebut. Paham ya? Jadi pentingnya menjaga harga diri, menjaga muru'ah. Kata Imam Syafi'i ini termasuk dari jauharul mar'i, mutiara yang ada pada diri seseorang. Lanjut yang kedua. Lanjut. Ikmanu syiddah hatta yadhunnan nas bi annaka mutana'im. Menyembunyikan kesedihannya, menyembunyikan problemnya, menyembunyikan masalah-masalahnya sampai orang lain itu mengira bahwa dia adalah orang yang selalu bahagia. Jadi kalau gundah, sombong, misalkan kehidupan ekonomi tidak terlalu baik, banyak hutangnya, dia tidak ngomong, tidak berkoar-koar, apalagi sampai curhat di sosial media. Aduh, tak laki tak boleh budaya Malaysia, jangan-jangan tak laki akabin boleh. Gue status nang Facebook, gue status nang WA. Nah, berarti ini bukan kategori kitmanu syiddah hatta yadhunnan nas bi annaka mutana'im. Kalau orang yang posisinya ini punya kesedihan apapun, simple, menampilkan bahwa dia bahagia dengan senyumnya, dengan kebahagiaannya, detik yang besar tak sombong. Ini posisi yang luar biasa dan memang tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya ini disebut jauharul mar'i debuna Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga ini juga agak sulit. Kitmanul ghadab hatta yahunnan nas bi annaka radhi. Menyembunyikan amarah, diam saja sehingga orang lain mengira bahwa kita sebenarnya baik-baik saja. Misalkan saya ingin marah karena dicaci maki oleh orang lain, tapi saya diam. Karena apa? Menjaga agar tetap stabil. Marah ini kan ada dua. Ada yang pertama untuk memperbaiki, ya. Misalkan posisinya saya sama Nia kok gak sholat jamaah, Nia kok gak ngaji, Nia kok tidur terus. Sama saya dikasih tahu dimarahi, ini marah yang diperbolehkan. Jadi ada marah-marah yang memang statusnya untuk kepentingan dalam rangka menjaga agama Allah itu diperbolehkan. Bukan terus misalkan erasanen orek pas entar ke pasar atau pencaan benar rasanan apa masalah? Nah, itu tidak baik. Oleh karenanya ketika seseorang sudah bisa melakukan yang pertama kitmanul faqri hatta yadhunnan nas bi annaka ghaniyun. Yang kedua kitmanus syiddah hatta yadhunnan nas bi annaka mutana'imun. Yang ketiga kitmanul ghadab hatta yadhunnan nas bi annaka radin. Kalau kita sudah bisa melaksanakan tiga ini, maka dia bisa disebut mutiara yang ada dalam diri seseorang oleh Imam Syafi'i. Semoga kita yang hadir di sini bisa melaksanakan tiga perkara ini. Tidak langsung, tidak instan, tapi melalui proses. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.